Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan berbicara tentang riset artikel, suatu program andalan dari Rado Institute, yaitu bedah riset artikel. Pada kesempatan kali ini ada satu riset artikel yang akan kita bahas yang lagi ngetren. Nah, itu dia. Ternyata dalam suatu riset artikel di tahun 2022 ada di sini berbicara mengenai statistical analysis of COVID-19 using a new univariate and bivariate statistical model. Jadi ada katanya fungsi peluang yang baru untuk univariat dan untuk bivariat. Kita fokus kepada univariat saja. Kalau disebut dengan using a new univariate, tentu menjadi suatu tantangan bagi kita untuk melihat dan mencobakan kemampuan R programming kita untuk menjawab permasalahan yang ada dalam suatu riset artikel. Nah, dalam riset artikel ini diperkenalkan suatu fungsi univariat atau fungsi distribusi yang baru yang dia sebut dengan unit power Weibull distribution. Di mana katanya unit power distribution ini berasal dari transformasi variabel acak X pada distribusi Weibull menjadi Y sama dengan 1 kurang 1 tambah X berpangkat min per lambda. Jadi jika X itu terdistribusi secara Weibull, maka transformasi variabel acak Y sama dengan 1 kurang 1 tambah X berpangkat min 1 per lambda katanya akan menjadi suatu novel atau yang terbarukan UPWD, yaitu Unit Power Weibull Distribution. Nah, dengan fungsi densitas peluang seperti persamaan 3. Data yang ada untuk UPWD ini harus dari 0 sampai 1 saja. Karena tadi dilakukan transformasi variabel acak dengan 3 parameter yaitu alfa, beta, dan lambda. 3 adalah fungsi densitas peluang, persamaan 4 adalah fungsi kumulatif. Nah, dari fungsi densitas seperti biasa, jika kita ingin melakukan pemodelan dan mengaplikasikan data, tentu langkah pertama itu adalah estimasi parameter. Nah, estimasi parameter seperti biasa menggunakan maksimum likelihood dengan kepastian dalam suatu teori diberikan log likelihood-nya. Nah, dalam riset artikel ini juga diberikan log likelihood seperti yang ditampilkan dalam persamaan 39. Nah, persamaan 39 ini adalah bentuk log likelihood dari UPWD atau Unit Power Weibull Distribution. Nah, berdasarkan persamaan 39, kita akan rancang suatu pemrograman komputer dengan software R tentunya. Nah, dalam riset artikel ini diberikan serangkaian data sebagai uji coba, di mana ada data set 1 sampai data set 3. Nah, seperti pada tabel 3, di sini ada data 1. Data 1 ini seluruhnya itu dari 0 sampai 1 saja. Ada data 2 dan ada data 3. Nah, kita akan fokus kepada data 1 saja, lalu kita akan coba hasilkan dengan R kita, lalu kita akan bandingkan parameter-parameter yang diperoleh antara yang diperoleh dengan riset artikel. Seperti riset artikel untuk data 1 alfanya itu adalah 0,033, beta 1,19 dan lambda 7,6. Nah, apakah yang kita lakukan dengan optim sama dengan seperti yang dihasilkan? Belum tentu. Tetapi apakah hasilnya hampir mirip? Itu kan kita coba. Nah, kalau hampir-hampir mirip, ya apa salah?
Oke, kita lihat teknik uji seperti density plot seperti gambar grafik 12 itu adalah density plotnya. Nampak density plot UPWD grafik histogram dihampiri oleh yang berwarna merah. Sedangkan yang di sebelah kanan dari PDF ini adalah kumulatif plot. Nah, kita akan coba buka R kita. Kita coba buka R kita. Nah, ini distribusi, ini adalah program R kita yang sudah kita desain, telah kita rancang. X adalah data yang diberikan oleh data 1. Jadi kalau kita run X ini, kita lihat X, apa nih? Apa masalah? Ulang lagi. X, oke, ini X kita. Run X. Nah, ini data kita X. Luar besar. Kecil X. Nah, ini data kita. Dengan persis sama seperti pada riset artikel yang diberikan. Nah, setelah data X ada, ini adalah hal yang lebih memudahkan kita untuk menghasilkan program log likelihood. Jadi program log likelihood, nah ini LL ini persis sama seperti yang dihasilkan pada persamaan 39 dengan parameter 1 alfa, parameter 2-nya beta, parameter 3-nya lambda. Jadi n log par 1 ini adalah n log lambda, n log alfa dan seterusnya. Kalau mau dilihat sampai ke kanan, cukup panjang seperti biasa. Diperlukan kehati-hatian, ketelitian yang cukup dalam mendesain suatu pemrograman komputer sehingga dapat memberikan hasil yang puas. Oke, ini adalah bentuk log likelihood kita. Nah, ini adalah UPWD dengan alfanya parameter 1, beta parameter 2, dan lambda parameter 3. Dan ada alfa 1, ini alfa 1 ini adalah untuk alfa yang dihasilkan oleh riset artikel, beta 1 adalah yang dihasilkan riset artikel, dan ada lambda 1 yang dihasilkan oleh riset artikel. Jadi ada dua, ada alfa dan ada alfa 1. Alfa yang dihasilkan oleh Optim yang kita gunakan, oke? Lalu alfa 1 yang digunakan oleh riset artikel. Dengan dua fungsi densitas F UPWD adalah yang dihasilkan oleh Optim, sedangkan F UPWD 1 adalah yang dihasilkan oleh riset artikel. Oke, fungsinya tentu sama, cuman alfanya tentu berbeda. Tadi alfa, sekarang alfa 1. Oke, oleh sebab itu coba kita runkan program log likelihood kita. Kita lihat perbandingan alfa-alfanya. Oke, di sini kita telah hasilkan. Nah, kita coba lihat alfa. Nah, ini alfa yang di riset artikel kita. Sedangkan yang di alfa 1, 0,003. Jauh bedanya. Beta yang di Optim. Oke, terus beta 1 yang di riset artikel. Beda. Terus lambda. Lambda yang di Optim dan lambda yang di riset artikel lambda 1. Jauh beda. Ada perbedaan parameter. Pertanyaannya, mana satu yang betul? Kita terus cek dulu, apakah density plot atau PDF plot tadi itu sama? Dan kalau sama, kita coba lihat nilai log likelihood-nya. Kalau beda-beda tipis, ya apa salahnya? Oke, kita lihat produk gambarnya. Ingat, XI digunakan untuk memasukkan kepada fungsi densitas. Ini XI kita run. Lalu kita coba lihat hasilnya. Konsol, jalan semua. Oke. Nah, Anda dapat lihat sendiri, yang merah itu adalah densitas yang merah itu yang dihasilkan oleh parameter Optim. Sedangkan yang hijau adalah yang dihasilkan oleh parameter riset artikel. Ternyata tidak jauh berbeda. Nah, jadi jangan ada kekhawatiran yang terlalu khawatir karena perbedaan parameter lalu diasumsikan salah. Jadi tidak begitu. Nah, tentu untuk melihat mana yang terbaik, boleh kita lihat dari nilai log likelihood-nya. Jadi log likelihood-nya kita coba bandingkan. Log likelihood. Oke, Windows, konsol, LL log.
Nah, investigasinya hampir sama. Ini log likelihood yang menggunakan optim, ini log likelihood yang menggunakan riset artikel. Meskipun log likelihood yang menggunakan riset artikel tidak terlalu jauh berbeda, ini tipis, beda sekali tipis. Induknya 74 sama aja. Jadi dengan begitu, kalau kita mau lihat apa yang telah kita sampaikan tadi, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Oke? Model baru, univariate, new univariate telah kita sanggup bahas dalam perbincangan di Rado Institute pada kesempatan siang kali ini. Oke, semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menggunakan atau memerlukan model baru untuk bahan-bahan riset yang akan dilakukan. Oke, Rado Institute, Rado yang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.